Wa ridwanu ihtada ay dakhilun fi jumlatil malaikah. Ihtada, malaikat ridwan ini termasuk dakhilun fi jumlatil malaikah, termasuk para malaikat, ya. Wa ridwan huwa khazinul jannati daris salam. Malaikat ridwan ini adalah penjaga surga. Surga itu adalah daris salam wan na'im, tempat keselamatan dan tempat kenikmatan. Wa huwa minal mustathnaina minal mauti ala qawli ba'dil ulama. Menurut sebagian ulama, malaikat ridwan ini juga termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mati tatkala sangkakala yang berada pada malaikat Israfil itu ditiup pada kali yang pertama. Kan sangkakala ditiup 2 kali ya. Ditiup kali yang pertama mati semuanya kecuali illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali para makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangkakala yang ada di malaikat Israfil itu kemudian ditiup oleh beliau pada kali yang kedua, maka dihidupkan kembali orang-orang atau malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk yang mati pada saat sangkakala pertama ditiup. Nah, malaikat ridwan ini termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mati tatkala sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil. Wa tahta ridwan malaikatun khuzzan, ya, muwaddafuna li wadhaifa fil jannah. Malaikat ridwan sebagaimana malaikat Malik yang mengepalai para malaikat yang menjaga dan bertugas menyiksa orang-orang kafir di neraka. Malaikat ridwan ini juga mengepalai malaikat-malaikat penjaga surga. Waqad dzakara Allah Ta'ala khazanatal jannati fil kitabil aziz. Faqala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat-malaikat penjaga surga itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring atau diantar masuk ke dalam surga zumara, secara berombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sudah sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga surga berkata kepada orang-orang bertakwa yang akan memasuki pintu surga itu, salamun alaikum, kesejahteraan Allah tercurah kepada kalian, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal selama-lamanya. Wa hadzal malakul karim ridwan alaihi salam la ya'lamu kulla anwa'in na'im allati fil jannah. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa malaikat ridwan itu meskipun beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga, tetapi beliau tidak mengetahui seluruh jenis kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada para penduduk surga. Beliau tidak mengetahui semua jenis nikmat yang Allah anugerahkan kepada para penduduk surga. Fathamma na'imun khassun la ya'lamuhu ahadun illallah. Jadi ada jenis kenikmatan itu yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang umum itu kan apa? Bahagia terus, tidak pernah sedih, ya. Itu nikmat umum dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Bahagia terus, tidak pernah sedih. Hidup terus, tidak pernah mati. Apalagi? Sehat terus, tidak pernah sakit. Ya. Apalagi? Apa? Semua hajatnya terpenuhi. Ya, itu semua itu adalah nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Tetapi ada satu jenis nikmat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa.
kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para wali, ya, kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka dianugerahi oleh Allah satu kenikmatan khusus yang tidak ada seorang pun yang mengetahui jenis kenikmatan khusus itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat Ridwan sekalipun yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga surga, dia juga tidak tahu. Di dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadits qudsi, a'adattu, aku telah menyiapkan, li'ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, jenis kenikmatan khusus yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi di dalam surga itu ada kenikmatan umum, ada kenikmatan khusus. Kenikmatan umum dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Adapun kenikmatan khusus hanya dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Ya. Jadi yang masuk surga kan tidak semuanya soleh. Yang masuk surga kan tidak semuanya orang bertakwa. Ada orang-orang yang pelaku maksiat mati dalam keadaan mukmin, tetapi dia fasik, tetapi dia banyak melakukan dosa-dosa besar, belum sempat bertaubat dari dosanya. Orang yang seperti ini di akhirat dia tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan langsung memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya dulu di neraka, baru beberapa lama setelah di neraka dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada di kalangan para penduduk surga itu orang-orang yang tidak soleh. Ada beberapa orang yang tidak bertakwa, tetapi mereka masuk ke dalam surga. Nah, kenikmatan khusus yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati, itu tidak diberikan kepada orang-orang seperti mereka, tetapi hanya diberikan kepada para nabi, para rasul, ya, para wali, para ulama yang amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Perhatian, liya'lam anna masabbata wahidin minal malaikati kufrun wa khurujun an dinil Islam. Ketahuilah, hendaklah diketahui bahwa mencaci satu saja di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kufrun wa khurujun an dinil Islam, adalah kekufuran dan keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan itu berarti dia telah keluar dari agama Islam. Wa dalilu ala dzalika minal Qur'an. Dalil atas hal itu dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuh rasul-rasul Allah, musuh Jibril, musuh Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Wa qala al-Qarafi min al-Malikiyyati. Imam Al-Qarafi, satu di antara para ulama Malikiyah, para ulama yang bermadzhab Maliki, beliau mengatakan, i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin ta'zimu al-anbiya'i bi asrihim. Ketahuilah bahwa wajib atas setiap mukallaf untuk mengagungkan para nabi seluruhnya. Wa kadzalikal malaikatu, begitu juga para malaikat. Wa man nala min a'radihim syai'an faqad kafara. Barang siapa yang mencaci mereka, memaki mereka, faqad kafara, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kata beliau, sawa'un kana bit-ta'ridi aw bit-tasrih, baik dengan kata-kata yang
apa? Ta'rid, kata-kata sindiran, au bit tasrih, atau dengan kata-kata yang jelas, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Naqalahu al-Hafidz Suyuti fi al-Habaik fi akhbaril malaik. Jadi perkataan Al-Qarafi ini dinukil oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Al-Habaik fi akhbaril malaik. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terucap kata-kata pelecehan terhadap malaikat, ya, pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap malaikat, pelecehan terhadap para nabi, pelecehan terhadap agama Islam, pelecehan terhadap syiar-syiar Islam, pelecehan terhadap janji Allah, pelecehan terhadap ancaman Allah, pelecehan terhadap hukum-hukum Allah. Itu kalau di kitab Sulamut Taufik hukumnya adalah kufrun wa khurujun an millatil Islam. Semuanya itu adalah dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam.